Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Badramana Daniswara dengan NIM 24150911137. Kemudian dengan rekan saya Igede Sugirimerta Utama dengan NIM 24150091117. Nah, pada kesempatan hari ini kami akan melakukan sebuah penelitian kasus yang berjudul adalah penelitian tentang jarak rumah mahasiswa ke kampus Universitas Pendidikan Ganesha atau DISA yang berada di Jinang Dalam. Nah, adapun bagaimana saya untuk mengambil data dari anggota kelas SI1C ini, saya menggunakan Google Form, di mana saya mendapatkan 27 data mahasiswa yang berasal dari kelas SI1C. Nah, setelah itu saya mengambil filenya, kemudian saya akan upload di dalam Google Colab, dan saya akan baca menggunakan bahasa R. Adapun input yang saya lakukan, yang pertama menggunakan Liberia to Read XL, di mana ini merupakan baris yang memuat pustaka Liberia to Read XL yang digunakan untuk membaca file Excel XLSX atau XLS di R. Kemudian saya menggunakan data read Excel yang berisi nama file saya, yang itu adalah data jarak mahasiswa XLSX, di mana fungsinya itu untuk membaca file Excel yang bernama data jarak mahasiswa XLSX. Nah, kemudian saya juga memasukkan rekap data, di mana rekap data ini akan mengkonversi objek data table menjadi data frame yang bisa menggunakan fungsi data frame. Dan data frame adalah struktur data dua dimensi di R yang mempunyai tabel dengan baris dan kolom. Dan yang terakhir adalah rekap data. Nah, tulisan rekap data di dalam tanda kurung hanya digunakan untuk mencetak isi variabel rekap data ke konsol setelah langkah sebelumnya selesai dijalankan. Adapun output yang akan dihasilkan, ini merupakan output yang dihasilkan. Di sini ada berjumlah 27, merupakan anggota dari SI1C yang berisi jarak rumah mereka untuk menuju kampus Udisa Jenang Dalam. Ini merupakan Nah, dalam memvisualisasikan data, kami memilih dua jenis sebagai berikut. Yang pertama ada histogram. Adapun output yang saya gunakan di sini merupakan input yang saya gunakan. Kemudian akan menghasilkan output seperti ini. Ini merupakan gambar dari diagram histogram, di mana memiliki frekuensi dari 0 sampai 14. Kemudian ada yang ini merupakan jarak dari 0 sampai 20 km. Nah, di sini sudah kelihatan dari jarak 0 sampai 5 km memiliki frekuensi 4 orang, kemudian 5 sampai 10 orang sampai 5 sampai 10 km memiliki frekuensi 14 orang, kemudian dari 10 sampai 15 memiliki frekuensi di sekitar 5 orang, kemudian dari 15 sampai 20 memiliki frekuensi di 4 orang. Nah, adapun yang sergambit density plot, di mana density plot ini adalah biru-biru ini yang menunjukkan bagaimana kenaikan dan penurunan dari histogram yang saya buat ini. Ini merupakan penjelasannya. Nah, ini. Itu adalah frekuensi jarak rumah mahasiswa kampus Indonesia Jenang Dalam. Yang pertama ada 0 sampai 5 km berjumlah 4 orang atau 14,81% mahasiswa. Kemudian 5 sampai 10 km berada di 14 orang yaitu 51,85% mahasiswa. Kemudian ada 10 sampai 15 km yang berisi 5 orang yaitu 18,52% mahasiswa. Kemudian 15 sampai 20 km yang berjumlah 4 orang, di mana ini merupakan 14,81 mahasiswa. Dengan data yang sudah ditampilkan di histogram ini, kita dapat ketahui bahwa rentang 5 sampai 10 km kini memiliki frekuensi yang lebih tinggi, yaitu 14 orang atau 51,85% dibandingkan dengan rentang lainnya. Nah, ini merupakan penjelasan histogram dengan frekuensi perubahan data. Di mana sumbu X horizontal tetap menunjukkan rentang jarak rumah mahasiswa dalam kilometer di dalam sumbu X-nya. Kemudian di sumbu Y-nya adalah menunjukkan jumlah mahasiswa yang tinggal dalam rentang jarak tersebut. Nah, ini merupakan penjelasan density plot-nya, yaitu density plot akan menyesuaikan dengan distribusi baru. Kemudian puncak kurva akan lebih tinggi pada rentang 51 km karena frekuensinya kini lebih tinggi, yaitu 51,85%. Kemudian kurva tetap menunjukkan kepadatan mahasiswa pada jarak yang lebih dekat dengan penemuan kepadatan di rentang yang lebih jauh seperti 10 sampai 15 km dan 15 sampai 20 km.
Kesimpulan yang bisa diperoleh yaitu dengan perubahan data ini kita dapat melihat bahwa mayoritas mahasiswa tinggal dalam jarak 5 sampai 10 km dari kampus yaitu 51,85%, diikuti oleh 10 sampai 15 km yaitu 18,52%. Distribusi mahasiswa menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa tinggal di sekitar jarak menengah dari kampus dengan sedikit yang tinggal sangat dekat 0 sampai 5 km atau sangat jauh 5 sampai 20 km. Jika tujuan analisis adalah merancangkan kebijakan transportasi atau fasilitas kampus, perhatian mungkin lebih difokuskan pada mahasiswa yang tinggal dalam rentang 5 sampai 10 km karena mereka mendominasi distribusi tempat tinggal mahasiswa. Dan di sini juga saya menggunakan P-chart. Ini merupakan input yang saya gunakan. Adapun output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut. Nah, di P-chart ini membagi berapa segmen tergantung dari jumlah mahasiswanya. Yang pertama, kita bisa lihat yang paling besar adalah warna ungu, yaitu 5 sampai 10 km itu merupakan berada pada 14 mahasiswa. Kemudian 5 yang biru 15 sampai 20 km itu ada 4 mahasiswa. Kemudian yang hijau itu ada 10 sampai 15 km atau 5 mahasiswa. Kemudian lanjutkan 1,5 km yang berada 2 mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah 0,1 sampai kilometer berisi dengan 2 mahasiswa. Adapun penjelasan dari P-chart ini merupakan tadi yang saya sudah jelaskan. Kemudian interpretasi P-chart itu sumbu dan segmen P-chart. P-chart membagi seluruh mahasiswa 27 orang ke dalam segmen-segmen berdasarkan rentang jarak rumah. Kemudian masing-masing segmen mewakili jumlah mahasiswa yang tinggal dalam rentang jarak tertentu. Dengan besar setiap segmen proporsional terhadap jumlah mahasiswa dalam rentang jarak tersebut. Kemudian adalah segmen terbesar. Nah, segmen rentang 5 sampai 10 km memiliki jumlah mahasiswa terbanyak yaitu 14 orang, yaitu 51,85% dari total mahasiswa. Di mana juga di P-chart ini dilihat juga 5 sampai 10 km itu lebih mendominasi. Kemudian hal ini akan tercermin dalam P-chart dengan segmen yang paling besar. Ini merupakan penjelasan saya. Kemudian adalah segmen yang paling kecil, yaitu rentang 1,5 km dan 0,1 km. Masing-masing memiliki 2 mahasiswa atau 7,41% dari total mahasiswa, yang akan tercermin dalam P-chart dengan segmen yang lebih kecil dibandingkan rentang jarak lainnya. Kemudian 15 sampai 20 km memiliki 4 mahasiswa, yaitu 14,81%, yang juga akan memiliki segmen kecil di P-chart. Adapun kesimpulan yang akan didapatkan yaitu P-chart ini menggunakan bahwa sebagian besar mahasiswa tinggal dalam jarak 5 sampai 10 km dari kampus yang mencakup 14 orang atau 51,85% dari total mahasiswa. Distribusi lainnya menunjukkan bahwa 10 sampai 15 km ada 5 orang yaitu 18,52%. Dan selanjutnya adalah 15,20 km ada 4 orang atau 14,81%, dan 0,1 km serta 1,5 km yang masing-masing ada 2 orang atau 7,41%. Dengan demikian, P-chart memberikan gambaran visual yang jelas mengenai distribusi jarak rumah mahasiswa ke kampus dengan mayoritas mahasiswa tinggal pada jarak menengah sekitar 5 sampai 10 km dari kampus. Kemudian akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya. Nah, adapun kesimpulan dari histogram dan P-chart ini, dari histogram maupun P-chart sama-sama menunjukkan bahwa mayoritas jarak mahasiswa menuju kampus Universitas Jenderal Dalam itu berada di 5,110 km. Dan pada ini saya akan melakukan transpolasi frekuensi jarak rumah mahasiswa. Saya akan melaksanakan uji hipotesis dalam hal uji beda rata-rata atau sampel atau one sample t-test yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sugiri. Baik, di sini saya akan lanjutkan dari Badra. Di sini saya akan menguji hipotesis dalam on sample t-test. Adapun input uji satu sampel dan ada 2 hipotesis penelitian, yaitu 1 hipotesis 0, rata-rata jarak rumah mahasiswa berada di antara 5 hingga sampai 10 km. Dan adapun hipotesis alternatif atau dalam kurung HAD, rata-rata jarak rumah mahasiswa tidak berada 5 hingga 10 km. Adapun output data, baik, di sini ada
hasil uji TID yaitu T1.6852. Adapun P Palu 0.1039, dan adapun kontinen interval atau 95% dalam kurung 7.158,10.953, dan rata-rata sampel yaitu 9.0556 kilo. Baik, di sini saya menyimpulkan P-value yang didapatkan adalah 0.1039 karena P-value lebih besar dari 0.05. Ini berarti kita gagal menolak hipotesis 0. Adapun memiliki arti, ini berarti tidak cukup bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa rata-rata jarak rumah mahasiswa berbeda dari rentang 5 hingga 10 kilo. Jadi, apa yang bisa disimpulkan? Berdasarkan dari hasil uji ini, kita bisa menerima hipotesis 0 yang menyatakan bahwa rata-rata jarak rumah mahasiswa berada dalam rentang 5 hingga 10 kilo. Adapun dengan kata lain, yang menunjukkan bahwa rata-rata jarak rumah mahasiswa memungkinkan besar memang berada di sekitar 7,5 kilo. Dan kesimpulan keseluruhan dari kasus ini yaitu penelitian ini menganalisis distribusi jarak rumah mahasiswa kelas SI 1C Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa Jineng Dalem berdasarkan dari data 27 mahasiswa. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa dalam kurung 51,85% tinggal dalam rentang 5-10 kilo. Dari kampus diikuti oleh rentang 10-15 kilo dalam kurung 18,52% dan 15-20 kilo dalam kurung 14,81%. Hanya sedikit mahasiswa yang tinggal sangat dekat 0-1 kilo atau sangat jauh 15-20 kilo berdasarkan uji hipotesis on sample t-test karena P Palut 0.1039 lebih besar dari 0.05, kita gagal menolak hipotesis 0, yang berarti rata-rata rumah mahasiswa kemungkinan besar berada dalam rentang 5 hingga 10 kilo. Temuan ini membentuk kamus dalam merencanakan kebijakan transportasi dan fasilitas yang lebih eskalatif. Sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.